Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1721 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari, sekarang ini kita sudah ada di Keluaran pasal 22 ayat 28 sampai ayat 31. Di bawah perikop berbagai-bagai peraturan. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu, yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8, haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kau makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bicara tentang berbagai-bagai aturan yang Tuhan firmankan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Dalam konteks kita sekarang adalah gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 28, perhatikan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Amin. Yang pertama, jangan mengutuki atau jangan menghujat Allahmu dan pemimpin umatmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, dunia media sosial dihebohkan, ada salah satu tokoh agama dari seberang saudara, yang menghujat Allah, yang menghina Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Langsung tepar saudara. Ada yang langsung meninggal, ada yang ditegur dengan sakit parah dan lain sebagainya. Itu akibat menghujat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa sulit kita alami dalam kehidupan kita, jangan pernah menghujat Allah. Jangan pernah mengutuki Allah. Jangan pernah saudara menyumpahi Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah adalah pencipta alam semesta ini. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan bisa menghentikan nafas kita seketika itu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa, ada hak apa kita sehingga kita mengutuk Allah? Pertanyaannya, kalau kita mengutuk Allah, apakah Allah akan menjadi terkutuk? Tidak mungkin.
kalau kita mengutuk Allah, kutuk itulah yang akan terjadi dalam hidup orang yang mengutuk Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun orang yang mengutuk Allah ini mungkin satu bumi, saudara, kuasa itu akan mental. Kutuk manusia kepada Allah itu tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya, kutuk yang diucapkan kepada Allah dari seorang manusia itu yang akan kembali kepada orang yang mengutuk Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menghujat Allah. Saudara, karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang bisa saja murka sewaktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengutuki, menghujat, protes, marah, benci, memaki Allah. Sebab kita tidak punya kuasa itu. Kita tidak punya hak untuk kita menghujat Allah yang maha kuasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada dari antara saudara pernah mencobai Tuhan dengan pernah memaki, marah kepada Tuhan, karena kenapa Tuhan? Saya sudah hidup dalam kebenaran, mau hidup benar, mau hidup jujur, mau hidup takut akan Tuhan. Tetapi ada banyak masalah yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mulai protes sama Tuhan, marah kepada Tuhan, memaki Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara bertobat. Kalau saudara pernah melakukan itu, bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengutuki atau menghujat Allahmu. Dan yang berikut saudara, jangan mengutuki pemimpin umatmu. Kenapa kita tidak boleh mengutuki atau marah, memaki, membenci, atau mau melakukan hal yang buruk kepada pemimpin kita? Karena pemimpin umat adalah wakil Allah di dunia. Saudara membenci pemimpin umat, misalnya gembala saudara, saudara sama seperti membenci Allah. Bagaimana saudara bilang saudara mengasihi Allah, tetapi saudara membenci gembala saudara, pemimpin iman saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Ada kata larangan di sana. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ditambahlah jadi kata perintah larangan, jangan kita lakukan itu. Janganlah mengutuki Allahmu dan pemimpin umatmu. Karena pemimpin umat, yaitu gembala, pendeta saudara, majelis, yang memimpin dalam komunitas sel dan lain sebagainya, mereka adalah wakil Allah di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati mereka, hargai mereka sebagai perwakilan Allah di bumi ini. Saudara menghormati pemimpin rohani saudara, sama artinya saudara menghormati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, jangan mengutuki Allahmu dan pemimpin umatmu, pemimpin rohani saudara. Yang kedua, jangan lalai memberi persembahan buat Tuhan. Perhatikan ayat 29 dan ayat 30. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu, yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8, haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan bangsa Israel, supaya mereka tidak lalai dalam memberi persembahan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti lalai? Lalai itu artinya kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini jelas, janganlah lalai.
dalam memberikan apa yang menjadi kewajiban kita, memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks perjanjian lama, ketika umat Tuhan memberikan persembahan, korban bakaran kepada Tuhan, itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lalai memberi persembahan buat Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, bukan berarti persembahan kita mau sogok Tuhan. Tuhan, saya berikan ini sekian juta, tapi maaf Tuhan, saya nggak bisa ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan menerima persembahan itu. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita juga mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, persembahan itu akan diterima Tuhan ketika kita datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, ke gereja, dan kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempersembahkan korban, oh haleluya, Tuhan senang. Saudara, kalau kita lihat belajar dalam konteks korban, saudara perhatikan, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, betul? Milik Tuhan. Tuhan yang beri kita pekerjaan, gaji setiap bulan, atau penghasilan bonus, usaha kita maju, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Itu berkat Tuhan buat kita. Amin. Tuhan kasih kepada kita. Dan Tuhan minta 10%-nya untuk diberikan ke perbendaharaan rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita kembalikan kepada Tuhan 10%, itu bukan korban, saudara. Itu sebagai persembahan, karena itu milik Tuhan. Menjadi korban kalau betul-betul kita, perhatikan, kita memberikan lebih daripada itu. Sehingga ada yang kita korbankan. Waduh, ini besar ini. Tapi saya harus berikan kepada Tuhan. Lalu istri saudara menuntut saudara, wah kita butuh ini. Untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita dan lain sebagainya. Sehingga dilema terjadi dalam hati kita. Tetapi kita lebih memilih ini untuk pekerjaan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dimaksudkan korban. Ada yang kita korbankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan persembahan sebagai korban, ada yang dikorbankan, yaitu hati nurani kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan perhitungkan semua. Dan Tuhan berkati saudara, lebih lagi daripada itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, ketika kita menyenangkan hati Tuhan dengan pemberian kita sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, oh haleluya, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara minta, pasti Tuhan sediakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Abraham. Abraham mempersembahkan anaknya, Ishak yang dia kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bicara korban yang luar biasa. Saya yakin dan percaya saudara, pisau yang dihunus Abraham itu mungkin tinggal sepersentimeter saudara, dari leher Ishak, anak yang paling dia kasih. Malaikat pegang, menahan tangan. Tuhan menguji hati dari Abraham. Apakah dia memberikan korban kepada Tuhan dengan hati yang tulus cinta Tuhan atau tidak? Ataukah dia lebih cinta anaknya atau Tuhan? Tuhan menguji di sana. Dan Tuhan melihat Abraham betul-betul cinta Tuhan. Dan Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Karena Tuhan melihat Abraham memberikan korban persembahan yang
paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan mau umat Tuhan tidak melalaikan, memberikan persembahan, hasil gandum, hasil anggurmu, ternak sapimu, lembu, kambing, dombamu. Yang Tuhan minta, anak pertama, hasil pertama, buah sulung. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita ketika kita dapat berkat, waduh, kita jadi serakah, saudara, betul? Seharusnya untuk Tuhan, tapi kita sudah, kita masih butuh kebutuhan banyak ini begini-begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk Tuhan harus yang pertama. Kalau untuk perpuluhan, saudara jangan terakhir. Nanti saudara sudah gunakan semua-semua, akhirnya tidak memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita memberikan persembahan seperti Kain, sisa-sisa perang, saudara. Sehingga kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu bukan yang paling terbaik, tetapi sisa-sisa perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memberikan buah sulung yang pertama kali untuk Tuhan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperhitungkan semua, Tuhan yang akan menyediakan semua keperluan kebutuhan saudara. Kalau saudara khawatir dengan itu menandakan saudara tidak akan mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menomorsatukan Tuhan pasti tidak akan pernah nomor dua. Pasti akan Tuhan nomor satukan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lalai memberi persembahan buat Tuhan. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ayat 31. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari firman Tuhan ini, hiduplah dalam kekudusan. Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kekudusan sebab Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kudus. Allah tentunya tidak mau kompromi dengan satu dosa yang kita perbuat. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Kudus, makanya saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Karena keberadaan manusia penuh dengan dosa, maka anaknya yang tunggal itu datang ke dunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan dia mati di atas kayu salib. Darahnya itu yang menguduskan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kita orang berdosa. Kata firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekalipun dia hamba Tuhan, ketua sinode, pendeta yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kata firman Tuhan itu, semua orang berdosa. Kita dilayakkan, kita dikuduskan karena Kristus yang menjadi tumbal di bukit Golgota. Dia mati supaya kita yang percaya kepadanya selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah ditebus, mari kita jaga hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita cemari hidup kita dengan percabulan, dengan persinahan, dengan dosa-dosa yang mencemari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga kehidupan kita. Jaga kekudusan hidup. Jangan punya pelakor, pebinor, selingkuh, stop, bertobat. Karena saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Jaga hidupmu supaya tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini yang pertama. Jangan mengutuki atau menghujat Allah dan pemimpin umatmu. Jangan pernah. Kalau saudara menghujat, ada akibatnya. Ada hukuman, ada murka Tuhan yang akan menimpa orang-orang yang menghujat Allah
orang-orang yang menghujat pemimpin rohanimu. Bertobat. Yang kedua, jangan lalai memberi persembahan buat Tuhan. Karena ketika kita membawa persembahan bagi Tuhan, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan orang yang memberikan yang paling terbaik buat Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, pasti Tuhan berkati, Tuhan pelihara hidupnya. Amin. Yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan. Mari kita jaga hidup kita. Jangan cemari hidupmu dengan dosa. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jangan hidup dalam dosa. Hiduplah dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka betul-betul mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.